Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Akbar CK. Para pembenci Pak Jokowi bakal kelonjotan dan makin sakit hati. Lihat video ini ya. Menimbang boleh karena permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima lead on van kelih perpak, maka biaya yang timbul dalam perkara haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 754 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelimpahan dan penyelenggaraan pemeriksaan pokok perkara dalam hal terdapat permohonan pra-peradilan serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan, mengadili dalam eksepsi 1 menerima eksepsi termohon, 2 menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon error in jurisdiction, 3 menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon gugur demi hukum. Dalam pokok perkara 1 menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima lead on van kelih perpak, 2 membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 oleh Sulistyo Muhammad Dwi Putro SH MH, Hakim pra-peradilan. Untuk diketahui ya bahwa pada minggu ini ya tanggal 18 Agustus 2026 kami juga sudah mengajukan pra-peradilan yang kedua ya. Kami sudah siapkan karena ada 2 pasal selundupan yang berkali-kali kami sampaikan ya. Pasal selundupan yang sangat tidak ada relevansinya sama sekali dengan kasus saya, tetapi memang semata-mata merupakan sebuah niat jahat ya, niat tidak baik dari pelapor untuk menghukum saya seberat-beratnya atas pasal 8 dan dengan hukuman 8 tahun dan 12 tahun ya, pasal 32 35. Lanjutkan dialognya ya Bang Alkatiri. Bagaimana? Jadi ketika putusan hari ini berbanding terbalik dengan apa yang Anda bayangkan, langkah apa yang akan diambil Bang? Kami itu fair, kami tidak akan lari dari hukum. Mana ada pernah kami menentang atau begini atau bikin trik-trik yang nggak jelas seperti ini, nggak pernah. Kayak kemarin contohnya, ya kan? Tiba-tiba jaksa pemanggilan kami untuk pokok perkara. Padahal ketentuannya sebelum ini keluar tema itu, ya kan 163 ayat 1E bahwa jika ada pra-peradilan maka harus ditunda, ya kan? Tapi mereka manggil kita, padahal mereka juga sidang sama kita. Nah kalau gini-gini kalau dibiarkan kan kacau, ya kan? Gimana sih kalian ini? Ternyata kalian menghargai hakim, kayaknya konsisten dengan menghargai undang-undang. Hanya diundur tanggal 27 oleh hakim. Ya, Tifa pada saat itu hadir karena kan begini. Mangkir tidak mangkir. Panggilan, ini tanya yang bersangkutan. Panggilan sidang itu berlaku tanggal bukan jam. Anda dipanggil jam 9, datang jam 12 tetap disidangkan. Kadang-kadang nunggu tahanan dan sebagainya. Ya, Tifa itu tiba-tiba jam 9 dengan saya sendiri ngalami ada apa? Kecelakaan. Truk kebalik ya di situ. Tapi begitu kita keluar dari sidang, Tifa datang. Dia tidak ada mangkir. Mangkir itu kalau hari itu habis waktu tidak datang baru mangkir. Karena sering terjadi, saya diundang jam 10. Ternyata jam 5 sore dan sebagainya. Apa mangkir? Ada tahanan, nunggu tahanan datang dan sebagainya. Jadi istilah mangkir ini orang nggak ngerti hukum gitu. Tapi emang ada Bang Alkatiri yang pakai trik-trik tadi? Trik yang mana? Tadi kan Bang Alkatiri bilang kami kita nggak pakai trik-trik loh. Kami nggak ada trik. Kami on the track. Mereka trik, kami track. Beda. Kami on the track. Mereka ini siapa Bang? Mereka on the track, kami on the track. Ya, JPU to the point. Makanya kita uji. Kemana lagi ujinya? Satpol PP. Ya kan pra-peradilan. Tadi dikatakan katanya tidak diatur masalah. Diatur. Pasal 1.15 yang dimaksud pra-peradilan di definisinya ya. Tapi Pak masuk pasal bukan konsideran. Yaitu termasuk penuntutan. Penuntutan yang iya. Jadi kami itu ada leg generalis. Biasanya kalau leg spesialis itu nggak ada, balik ke leg generalis. Dasar itulah yang kami gunakan. Walaupun di 158-nya nggak ada. Ya kan? Tapi di sini ada. Nah, apa ini dianulir? Dianggap tidak ada? Faktanya ada. Itulah dasar kami. Bang Rifai boleh tanggapi langsung, dasarnya ada saya ternyata. Saya mau bela jaksanya nih ya. Jadi pertama, ini kan nggak berimbang, kasihan teman-teman jaksa. Tapi gini, saya memahami cara pandang jaksa. Pertama, bagaimanapun pra-peradilannya dari Bu Tifa ini menurut saya terlambat. Kita ingat waktu itu kan dinyatakan batal demi hukum, dakwaan dan berkas dikembalikan. Pada saat dikembalikan, ini tinggal tunggu timingnya. Kalau waktu itu pas dikembalikan langsung diajukan pra, menurut saya pra ini masih dalam
tahapan yang dibenarkan pasal 163 ayat 1 huruf G. Tapi ternyata jaksa sudah keburu memperbaiki dakwaan dan mendaftarkan kembali. Itu di tanggal 27 Juli. Lalu peranya dilakukan 3 Agustus. Artinya apa? Kembali lagi peranya itu dilakukan setelah berkas sudah keburu dilimpahkan di pengadilan. Karena itu akibatnya apa? Pra ini tidak menunda pemeriksaan pokok perkara, dan kita lihat PN Jakarta Timur juga tetap lanjut dengan pemeriksaan pokok perkara sekalipun tidak hadir. Nah, termasuk istilah manggil nggak manggil, faktanya sekarang gini, semua wartawan juga tahu hari itu sidang, semua wartawan juga tahu jam 9 dimulai, bahkan teman-teman pengacara hadir, semua hakim hadir, Ibu Tifa nggak datang. Itu kan menjadi pertanyaan, masa nggak bisa disebut manggil gitu ya. Kedua yang menjadi menarik adalah salah satu alasannya kan ada juga pra-peradilan di tempat lain. Nah, bedanya pra-peradilan dengan perkara pokok pidana ya. Kalau perkara pra-peradilan itu bisa diwakilkan oleh kuasa, tidak harus prinsipal hadir. Ya, boleh cek di semua pra-peradilan, bisa diwakilkan seperti perdata itu. Tapi perkara pokok pidana harus terdakwa hadir dan sifatnya penasihat hukum hanya mendampingi bukan mewakili. Sehingga dalam kondisi seperti itu seharusnya Bu Tifa datang di pengadilan pokok perkara pidana dan cukup mewakilkan di pra-peradilan. Nah, terus yang berikutnya juga yang saya cukup tertarik, bahkan sudah ada pra-peradilan kedua ya. Saya cukup kaget membahas soal pasal 32. Ini kan sebenarnya pasal yang sudah ada dari zaman dulu. Kenapa peranya nggak dulu? Dulu memilih tidak pra. Tapi sekarang dengan sudah dilakukan pra 1, mulai ketagihan dengan pra 2. Sehingga saya melihat kok terjadi apa emotional contagion dalam bahasa psikolog. Rasa ketakutan yang menular dari Pak Roy menular ke Bu Tifa. Sementara buat saya kembali lagi, pra yang berulang-ulang ini menurut PN Selatan dinyatakan apa? Penyalahgunaan lembaga pra-peradilan dan upaya untuk tidak hanya menghalangi, tidak hanya menghindari, tapi menghalangi pemeriksaan pokok perkara yang dalam bahasa asing disebut obstruction of justice. Tapi katanya dipersilakan, Bang Rifai. Lo kembali lagi dengan adanya gini, Mbak, semua upaya hukum itu kalau didaftarkan nggak bisa ditolak. Tetap register masuk, apalagi sekarang bisa online. Mau ditolak gimana, sistem online masuk. Tapi setelah itu hakim harus bersikap. Nah, sementara sekarang di SEMA 3 sudah jelas. Kalau dia ajukannya setelah perkara dilimpahkan, maka itu pasti akan dinyatakan tidak dapat diterima. Konsisten dengan KUHP menurut saya. Jadi kembali lagi, mudah-mudahan dengan ini semua akhirnya dapat pergunjingan soal pra berulang mau sampai kapan selesai. Kita masuk ke pokok perkara, kita lihat semua alat bukti yang dimiliki Pak Jokowi, termasuk alat bukti yang dimiliki Dr. Tifa, dan masyarakat bisa menilai mana yang benar, mana yang tidak benar, dan bisa juga menyimpulkan soal keabsahan dari ijazah Pak Jokowi. Nah, ini Tuhan, kemana lagi saya mencari keadilan di negeri ini, Tuhan? Semua upaya udah saya lakukan. Ini harapan saya untuk menganulir status terdakwa saya. Saya ajukan ke pra-peradilan, tapi hakim tunggal pra-peradilan malah menolak semua permohonan saya, Tuhan. Jadi status saya sekarang terdakwa. Ya Tuhan, apalagi yang harus saya lakukan, Tuhan? Modar lo, tipu modar. Gua bilang juga apa? Lu sama Roy Suryo itu nggak bakalan menang di pra-peradilan, nggak bakalan. Karena dari niat kalian aja udah salah. Niat kalian mengajukan pra-peradilan itu adalah untuk mengulur-ngulur waktu. Dan hakim pun sudah tahu niat jahat kalian, niat licik kalian udah tahu. Makanya nggak diterima alias ditolak. Karena dari niatnya nggak benar. Orang niat baik aja belum tentu dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa, apalagi niatnya jelek. Jelas aja nggak bakal dikabulin. Yo, mau apa lagi kalian? Termul menang. Nah, itulah video kita kali ini. Silahkan dikomentarkan di kolom komentar. Saya Akbar CK undur diri, jumpa lagi kita di next video. Assalamualaikum, bye bye.